Di bawah fondasi megah Mall Horizon, tanah berdarah menuntut tumbal. Seorang jurnalis muda mulai menyelidiki serangkaian kematian misterius dan menemukan lorong rahasia, ritual kuno, serta kebenaran yang tak bisa dibungkam. Kemajuan yang dibayar dengan nyawa pasti ada ganjarannya. Mobil pick-up berhenti di tepi jalan tanah yang masih basah karena hujan semalam. Udara pagi penuh debu dan asap knalpot. Di sekelilingnya hanya ada pagar seng setinggi 2 meter yang melingkari lahan kosong seluas 10 lapangan bola. Lahan itu dulunya disebut Sendang Luwih, tempat suci, pemakaman tua, dan kini hanya tinggal nama. Di atas papan kayu besar di dekat gerbang proyek tertulis, Pusat Perbelanjaan Mall Horizon, kemajuan dimulai di sini. Kata-kata itu terpampang, bersisi kontras dengan kondisi lahan yang tampak seperti bekas pertempuran. Bekas lubang-lubang besar menganga di mana-mana, ban-ban truk terprosok di lumpur, dan alat berat terparkir tanpa arah. Seorang mandor sedang berteriak-teriak ke operator ekskavator, tapi mesin itu tak merespons. Sudah ketiga kalinya minggu ini, kata salah satu pekerja dari balik helm retaknya. Ia duduk di atas drum kosong, merokok sambil memandangi mesin bor yang baru saja mati mendadak. Selalu di titik yang sama. Titik apa? Tanya Andra. Pekerja itu menunjuk ke sebuah area di tengah lahan yang kini ditutupi lapisan tanah, tebal dan beton cor acak-acakan. Di atasnya dipasang papan kayu besar bertuliskan, Zona Terbatas, Proyek Strategis Nasional. Di situ dulu makam tua, lanjut pekerja itu pelan. Katanya makam leluhur. Dulu nggak boleh diganggu. Tapi, entah bagaimana proyek tetap jalan. Andra mencatat semua itu dalam notes kecilnya. Jurnalis muda itu baru saja pindah ke kota kecil ini untuk meliput proyek Mall Horizon. Proyek impian wali kota, janji kemakmuran bagi warga, dan investasi raksasa dari perusahaan properti nasional. Namun, sejak hari pertama pembukaan lahan, sesuatu sudah tidak benar. 2 bulan sebelum Andra datang, seorang pekerja bernama Bambang Leni dinyatakan hilang. Ia diketahui terakhir kali bekerja malam hari, membantu penggalian fondasi utama. Sekitar pukul 2 pagi Musigaluh dini hari, rekan-rekannya mendengar teriakan dari salah satu lubang galian. Ketika mereka mendekat, hanya ada celana kerja dan helm yang tersisa. Lubang itu dalam, sempit, dan berbau tanah basah serta logam karatan. Tim SAR menyisir lokasi selama 3 hari, tapi tak menemukan apapun. Nggak ada jejak darah, nggak ada jejak perlawanan, kata kepala desa saat memberi kesaksian ke media lokal. Cuma suara anjing gonggong terus-menerus dari arah situ sampai matahari naik. Sejak saat itu, malam hari di sekitar proyek menjadi mengerikan. Warga di seberang pagar mulai mengeluhkan suara tangisan bayi dari arah lahan. Beberapa, bahkan, melaporkan melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara tiang pancang. Polisi menyarankan stres dan mitos belaka. Manajemen proyek membantah segalanya. Namun fakta tak bisa dibungkam. Setiap kali alat ukur GPS ditempatkan di titik yang sama, tepat di atas bekas makam tua, hasil pengukuran selalu berbeda. Kadang angka koordinat menyimpang hingga 5 meter. Alat berat juga sering mogok di lokasi itu, bahkan ketika dalam kondisi prima. Kami sudah ganti oli, ganti aki, bahkan bawa teknisi dari Jakarta, kata Mandor Dedi, orang yang paling senior di proyek. Tapi begitu masuk ke area itu, mesin langsung mati, seperti nggak mau kerja lagi. Andra menatap lahan itu lebih lama dari biasanya. Di kejauhan, angin bertiup pelan, membawa daun-daun kering dan aroma tanah yang tak biasa. Bau itu bukan sekadar bau tanah basah. Lebih dari itu, ada sesuatu yang menusuk, seperti bau besi berkarat dicampur dedaunan membusuk. Dia tak percaya hantu. Dia jurnalis, bukan paranormal. Tapi instingnya sebagai penyelidik mengatakan, tempat ini punya rahasia, dan ia akan mencari tahu apa itu. Mobil, Andra berhenti di depan sebuah kontrakan sederhana, tak jauh dari lokasi proyek Mall Horizon. Rumah itu disewakan untuk pekerja proyek asing atau tamu dari luar kota. Dindingnya sudah mulai mengelupas, lantai keramik retak-retak, dan tirai jendela bergambar gunung tampak, seperti bekas toko kelontong murahan. Ini aja dulu, kata pemilik,
kontrakan, seorang ibu paruh baya bernama Butari sambil menyerahkan kunci tanpa senyum. Yang penting bisa tidur. Andra menerima kunci itu tanpa protes. Ia memang tidak datang ke kota ini untuk nyaman. Ia datang untuk menyelidiki. Pagi itu, Andra kembali ke lokasi proyek. Ia ingin melihat langsung bagaimana aktivitas berjalan setelah semua yang ia dengar. Kemarin, di balik pagar seng yang berkarat, para pekerja sudah mulai bergerak. Truk-truk besar masuk satu persatu, operator ekskavator menghidupkan mesin mereka. Namun sesuatu menarik perhatiannya. Seorang anak kecil berdiri di balik pagar, memandang ke dalam area proyek. Usianya mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek biru. Rambutnya basah, mungkin baru mandi pagi. Ia melambaikan tangan pelan ke arah Andra. Andra tersenyum, lalu mendekat. "Hei, kamu tinggal di sekitar sini?" Anak itu tidak menjawab, hanya menatap. Lalu, secara tiba-tiba berlari. Langkahnya cepat, ringan, tapi entah kenapa terdengar aneh. Seolah-olah ia bukan benar-benar menyentuh tanah. Andra mengejar, masuk, ke celah pagar yang rusak. Namun begitu sampai ke dalam lahan kosong, anak itu sudah menghilang. Tidak ada jejak langkah, tidak ada suara. Hanya angin yang berbisik di antara tiang pancang beton. Ia mencatat hal itu di notesnya. Catatan 1. Anak kecil di pagar, hilang saat dikejar. Tidak ada warga sekitar yang mengenalinya. Siang itu, Andra akhirnya bertemu Pak Suro. Laki-laki itu berdiri di tengah lapangan, mengenakan helm kuning dan jaket biru tua. Postur tegap, rambut putih, matanya tajam seperti orang yang tidak biasa, dipertanyakan. Saat Andra mendekat, Pak Suro sedang memberi instruksi kepada tim inspeksi teknis. "Anda dari media?" tanya Pak Suro tanpa menoleh. "Iya, saya Andra, dari redaksi pusat. Saya akan menulis tentang dampak proyek ini bagi daerah." Baru kali ini Andra merasa tatapan seseorang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Pak Suro menatapnya lama, seolah-olah melihat wajah, tapi mencoba membaca pikiran. "Saya harap tulisan Anda tidak ikut-ikutan mitos belaka," katanya akhirnya. "Asal proyek ini bukan soal hantu, tapi soal masa depan." "Saya hanya ingin menulis fakta," jawab Andra tenang. Pak Suro mengangguk. "Kalau begitu, carilah fakta yang benar, bukan cerita dari orang-orang takut gelap." Setelah itu, ia berjalan, pergi tanpa menjabat tangan. Malam pertama di kontrakan ternyata lebih buruk dari yang dibayangkan. Kipas angin di sudut ruangan berderit setiap 5 menit, jendela gemeretak karena angin, dan ketika Andra sudah tertidur lelap, sesuatu membangunkannya. Bukan suara mobil atau anjing gonggong, melainkan langkah kaki, berat, perlahan, seperti seseorang yang menyeret beban dan diiringi suara rantai. Andra bangun. Duduk di tepi tempat tidur, matanya menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Suara itu berasal dari lantai bawah. Kontrakan itu hanya 2 lantai, dan lantai bawah digunakan sebagai gudang barang bekas milik Butari. Langkah itu bergerak pelan, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian terdengar suara gesekan logam, seperti rantai yang dilemparkan ke lantai. Andra berdiri, pergi ke jendela, menatap keluar. Di bawah, lampu jalan menyala redup. Bayangan pohon menari-nari di tembok. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ia kembali ke ranjang, tapi tidak bisa tidur lagi. Di notesnya, ia menulis. Catatan 2, malam pertama. Ada suara langkah berat dan rantai di lantai bawah. Tidak ada penjelasan. Tidak ada warga yang mengaku mendengar. Pak Suro tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. "Aku belum tahu apa yang sedang kuteliti, tapi aku yakin ini bukan sekadar mitos." Ningsih menyalakan lidi satu persatu, lalu memasukkan ujungnya ke dalam wadah tanah liat kecil yang berisi pasir. Asap tipis mulai naik. Ia duduk di balik pagar proyek, jauh dari lampu jalan, di tempat yang tidak terlihat dari pos jaga. Di hadapannya, sebuah sesaji sederhana, potongan pisang, telur rebus, dan sepotong kain putih. Ia membungkuk, mata tertutup rapat, bibir bergerak pelan, doa atau mungkin hanya bisikan. "Kamu sedang apa?" Suara itu membuatnya melompat. Ningsih menoleh cepat. Di belakangnya berdiri seorang pria muda,
mengenakan jaket jeans dan celana jeans juga. Tangannya memegang notes dan pulpen. Sorot matanya bukan takut atau curiga, tapi ingin tahu. "Andra," kata pria itu, menyodorkan tangan. "Jurnalis." Ningsih tidak menjawab. Ia buru-buru merogoh kantongnya, mencari korek api untuk memadamkan sesaji. Tapi Andra sudah melihat semuanya. "Apa ini soal ayahmu?" tanyanya pelan. Wajah Ningsih langsung muram. Ayah Ningsih, Suharno, adalah salah satu pekerja proyek Mall Horizon. Ia hilang 2 bulan lalu dalam insiden lubang galian yang sama. Tapi berbeda dengan Bambang Leni, mayat Suharno akhirnya ditemukan. Hanya saja, kondisinya aneh. Wajah pucat, tubuh kaku, tapi tidak ada luka fisik. Leher tampak seperti bekas cekikan, meski tidak ada tanda lebam. Dan yang lebih menyeramkan lagi, tangannya menggenggam selembar kertas usang, bertuliskan angka-angka aneh. Polisi menyimpulkan kematian karena serangan jantung. Keluarga tidak protes. Tapi Ningsih selama ini tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi hal yang sama. Sebuah lorong gelap, bau tanah basah, suara rantai, lalu bayangan hitam yang mendekatinya. Bayangan itu memiliki wajah ayahnya. Tapi suaranya bukan milik ayahnya. Itu suara berat, parau, dan menyebut nama Suharno berulang-ulang. "Suharno, Suharno, ikut kami." Ningsih bangun setiap kali suara itu terlalu dekat. Keringat dingin, jantung berdebar. Kadang ia merasa masih bisa mendengar suara itu, bahkan setelah bangun. "Kamu harus berhenti mimpi itu," kata Andra saat mereka duduk di warung kopi pinggir jalan, beberapa jam setelah pertemuan di pagar proyek. "Itu cuma stres, trauma." Ningsih menggeleng. "Aku tahu itu bukan mimpi biasa. Aku bisa merasakan sesuatu di bawah sana. Ayahku, dia belum benar-benar pergi." Andra tidak percaya hantu, tapi ia percaya pada rasa takut yang nyata. Dan Ningsih takut pada sesuatu yang sangat spesifik. "Kalau kamu yakin, aku akan bantu cari tahu," katanya akhirnya. "Tapi kamu harus tunjukkan semua yang kamu punya." Mereka bertemu lagi 2 hari kemudian di rumah Ningsih. Rumah itu sederhana, dinding kayu, lantai tanah. Di pojok ruang tamu, foto Suharno dipajang lengkap dengan bunga kering dan dupa yang masih menyala. Ningsih membawa Andra ke kamar ayahnya. Semua barang masih seperti dulu, tempat tidur, baju kerja, helm kuning, dan meja kayu tua yang menjadi pusat perhatian Andra. "Di sini ya," kata Ningsih, menunjuk laci tengah. "Aku nemuin ini seminggu setelah ayah meninggal." Ia menarik laci itu keluar. Di dalamnya ada selembar kertas besar, peta proyek Mall Horizon versi awal. Terlihat berbeda dari versi resmi yang dipasang di kantor proyek. Di bagian tengah, terdapat simbol kotak kecil dengan tulisan, "Ruang bawah tanah, fase 1. Versi resmi tidak menyebutkan itu. "Kenapa ini dihapus?" tanya Andra. Ningsih menggeleng. "Aku nggak tahu, tapi ayah pernah bilang, sebelum dia hilang, bahwa mereka bukan cuma bangun mall. Ada sesuatu di bawah sana, sesuatu yang harus dibayar biar bisa tenang." Andra diam. "Kamu percaya itu?" tanya Ningsih. "Belum," jawab Andra. "Tapi aku akan mencari tahu." Beberapa jam kemudian, Ibu Ningsih datang. Ia marah, menarik anaknya masuk, mengunci pintu, tidak mengizinkan Andra masuk lagi. "Jangan ganggu anak saya," kata wanita itu dengan suara gemetar. Dia sudah cukup menderita. Andra tidak protes. Ia hanya menatap pintu kayu itu sejenak, lalu pergi. Di notesnya, ia menulis, "Catatan 3, Ningsih mengalami mimpi berulang tentang lorong bawah tanah dan sosok ayahnya. Pernah diberitahu bahwa ada sesuatu yang harus dibayar. Peta proyek versi lama menunjukkan adanya ruang bawah tanah yang dihilangkan dari dokumen resmi. Ada rahasia di bawah Mall Horizon. Dan Suharno sepertinya tahu lebih banyak dari yang dikira." Malam itu langit gelap tanpa bulan. Angin dari arah timur membawa aroma tanah basah dan minyak solar dari mesin-mesin proyek yang mati. Tidak ada lampu jalan di sekitar area Mall Horizon, hanya sorotan kren yang menyala redup menyerupai mata raksasa yang belum tidur. Andra dan Ningsih merunduk di balik pagar seng yang berkarat. Mereka sudah diam di sana selama hampir 1 jam. Dari kejauhan terdengar suara drum kecil, alunan mantra pelan, dan sesekali tepukan tangan yang teratur. Di situ, bisik Ningsih menunjuk ke tengah lahan. Sebuah lingkaran api menyala rendah di dekat fondasi utama mall.
Di sekelilingnya, 6 orang berdiri mengelilingi seorang pria muda yang duduk di lantai beton. Tubuh pria itu telanjang dada, wajahnya tertutup kain putih. Di tangan salah satu dari mereka tergantung sebuah keris, pendek, dan di belakang semua itu berdiri Pak Suro. Ia tidak ikut melingkar. Ia hanya berdiri, memakai jubah panjang berwarna hitam dengan motif sulaman emas yang tak bisa dikenali dari kejauhan. Di kepalanya, sebuah ikat kepala bersurai ungu. Matanya memancarkan cahaya redup dari pantulan api. Andra mencatat semuanya. Catatan 4. Ritual malam ini bukan mitos. Ini nyata. Dan Pak Suro terlibat langsung. Beberapa menit kemudian, mantra berubah menjadi jeritan. Pria muda di tengah lingkaran mulai menggeliat. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya terbuka lebar, tapi pupilnya tidak terlihat. Hanya warna putih susu. Mulutnya mengeluarkan busa. Tangannya mencakar-cakar udara, lalu sesuatu yang mustahil terjadi. Tubuh pria itu bergerak naik, perlahan, seperti diseret oleh tangan tak terlihat. Kakinya terlepas dari lantai, tubuhnya melayang setinggi 1 meter, bergoyang-goyang, sebelum tiba-tiba dilemparkan ke udara seperti boneka kain. Ia jatuh dengan suara benturan keras, api padam, teriakan pecah, orang-orang berlarian. Dari tempat mereka bersembunyi, Andra dan Ningsih saling pandang. Napas mereka tersengal. "Kamu lihat itu?" bisik Andra Ningsih, mengangguk, wajahnya pucat. Dia mati. Keesokan paginya, kabar kematian itu menyebar cepat. Media lokal memberitakan sebagai kecelakaan kerja. Korban terkena aliran listrik. Tegangan tinggi saat sedang memeriksa instalasi listrik darurat. Polisi menyimpulkan bahwa korban terpeleset dan tersengat saat mencoba memperbaiki kabel rusak. Namun, Andra tahu itu bohong. Karena korban itu adalah teman Ningsih, adik kelasnya di SMP. Nama korban Adi Prasetyo. Malam itu, Andra dan Ningsih bertemu, lagi di warung kopi pinggir jalan. Warung sudah tutup, tapi pemiliknya baik hati dan membiarkan mereka duduk di pojokan. Udara dingin. Ningsih memeluk jaketnya erat-erat. "Aku kenal Adi dari SD," katanya perlahan. "Dia baik, rajin, bahkan pernah nganterin ibuku pulang kalau hujan. Kenapa harus dia?" Andra hanya menatap notesnya, di mana ia telah mencatat semua yang terjadi semalam. Catatan 5. Ritual berlangsung tiap Jumat Kliwon. Ada korban setiap kali. Adi Prasetyo adalah salah satunya. Pak Suro bukan hanya penyaksinya, dia pemimpin ritual. Ini bukan sekadar pembangunan mall. Ini perjanjian dengan sesuatu yang lebih tua dan lebih berdarah. "Kenapa mereka melakukan ini?" tanya Ningsih. Andra menutup notesnya. "Aku akan cari tahu. Desa Kradenan hanya bisa dicapai lewat jalur darat sempit di antara 2 bukit kecil. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk pembangunan Mall Horizon. Di sana tidak ada menara telekomunikasi tinggi atau lampu jalan modern, hanya rumah-rumah kayu tua, sawah mengelilingi kampung, dan suara kodok malam hari." Disinilah Andra mencari jawaban. Ia datang bersama Ningsih. Mereka membawa nama dari sesepuh desa, Ki Ronggo, mantan juru kunci Sendang Luwih. Orang terakhir yang pernah menjaga tanah itu sebelum proyek Mall Horizon mengubah segalanya. Ki Ronggo duduk di ruang tengah rumahnya yang gelap. Ia sudah tua, punggungnya membungkuk, tapi matanya masih tajam. Di depannya, sebuah dupa menyala rendah, mengeluarkan aroma cendana dan jahe. "Tanah itu punya nyawa," katanya pelan. "Dan nyawa itu harus dijaga." Andra merekam percakapan. Itu di notesnya. Catatan 6. Sendang Luwih dulunya pemakaman kuno. Bukan sekadar tempat kuburan. Itu gerbang. Penjaga tanah wajib memberi sesaji tiap tahun agar penunggu tidak keluar. "Siapa penunggu itu?" tanya Andra. Ki Ronggo diam lama, lalu menjawab, "Mereka banyak, tapi yang utama, 1. Dulu disebut sebagai penjaga tanah lama. Ada yang menyembahnya, ada yang takut padanya, tapi semua sepakat, ia harus dipuaskan." Ningsih bertanya, "Lalu kenapa proyek bisa dibangun di situ?" Ki Ronggo tersenyum getir. "Karena orang-orang mulai lupa, atau pura-pura lupa. Padahal perjanjian itu masih berlaku. Dan kalau dilanggar," ia diam. Matanya memandang langit-langit. Ia akan menagih. Dari hasil investigasi lanjutan, Andra menemukan lebih dari sekadar cerita mistik. Ia berhasil mendapatkan salinan arsip lama dari catatan desa,
dan beberapa laporan internal dari proyek-proyek Pak Suro sebelumnya. Proyek jalan tol di Jawa Timur, gedung perkantoran di Jogja, pabrik tekstil di Jawa Barat. Semua proyek itu memiliki kesamaan. Pembukaan lahan selalu dilakukan di tanah bekas makam atau area keramat. Selalu ada laporan pekerja hilang. Semua korban tidak pernah ditemukan jenazahnya. Salah satu dokumen bahkan menyebutkan adanya ritual pengesahan lokasi yang menjadi syarat kontraktor sebelum fondasi pertama dituang. Ini bukan mitos, gumam Andra saat membaca laporan itu di meja warung kopi. Ini pola, Ningsih menatap layar laptop Andra. Jadi Pak Suro bukan hanya tahu tentang penunggu itu, sahut Andra. Dia mungkin dulunya bagian dari keluarga penjaga tanah. Dia tahu cara mengendalikan mereka. Dia menggunakan itu untuk keuntungan sendiri. Sore itu, Kironggo menunjukkan sesuatu kepada mereka. Sebuah foto usang di dalam laci kayu tua. Di dalamnya terlihat sekelompok orang sedang melakukan ritual di Sendang Luwih. Di tengah mereka, seorang anak laki-laki berdiri dengan kepala tertunduk. Di belakangnya, seorang pria dewasa, berjas hitam dan ikat kepala, sedang membacakan mantra. Anda lihat anak itu? Tanya Kironggo. Andra dan Ningsih mengangguk. Itu Suro. Saat masih muda, anak dari salah satu penjaga tanah. Ia dilatih untuk meneruskan tugas itu. Tapi ia memilih lain. Ia bilang, kenapa kita harus merawat roh kalau kita bisa membuat mereka bekerja untuk kita? Andra mencatat, catatan 7. Pak Suro dulunya bagian dari keluarga penjaga tanah. Ia meninggalkan tradisi itu dan justru memanfaatkan entitas bawah. Ia metanah untuk keuntungan material. Setiap proyeknya melibatkan ritual tumbal. Setiap pembukaan lahan, korban dipersembahkan. Ini bukan pertama kali. Ini sudah puluhan tahun berlangsung. Ningsih menatap foto itu lebih lama dari biasanya. Wajah Pak Suro muda terlihat sangat tenang. Bahkan senyum samar terlihat di sudut bibirnya. Seperti orang yang tahu rahasia besar. Dan tidak takut sama sekali. Pintu itu tidak terlihat dari luar. Hanya tampak sebagai bagian dari dinding beton di bawah ruang genset proyek Mall Horizon. Tapi Ningsih yakin, ia merasa ada sesuatu di balik sana. Sesuatu yang menariknya. Di sini, bisiknya menyentuh permukaan dingin dinding itu. Andra menghela napas. Mereka sudah bolak-balik ke lokasi ini beberapa kali. Setiap malam, suara aneh muncul dari arah bawah tanah, seperti air mendidih atau bisikan dari mulut yang tak bisa dibungkam. Dengan bantuan palu besi dan obeng panjang dari gudang proyek, Andra mulai melepaskan papan triplex palsu yang menutupi celah sempit. Di baliknya tersembunyi sebuah pintu besi tua, berkarat dan berlapis debu. Di atasnya terukir simbol-simbol asing, bukan huruf Jawa biasa, bukan juga aksara Arab atau Sanskerta. Bentuknya seperti akar pohon yang saling melilit, membentuk pola yang memusingkan mata. Ini bukan sekadar pintu, gumam Andra. Ini pengunci. Ningsih tidak menjawab. Matanya terpaku pada retakan di antara besi itu. Dari sana keluar angin dingin, bau tanah basah, darah lama, dan sesuatu yang lebih busuk lagi. Mereka berhasil membukanya setelah 1 jam berusaha. Pintu itu berderit keras saat digeser, mengeluarkan suara yang membuat jantung mereka hampir berhenti. Di bawahnya terbentang lorong batu sempit, turun berkelok-kelok ke dalam tanah. Tangga kayu usang masih tersisa di sisi kiri. Andra menyalakan senter HP-nya. Cahayanya redup, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa lorong itu penuh dengan tulisan tergores di dinding batu. Sebagian tertutup lumut tebal. Beberapa kata terbaca. Jangan lupa janji. Kami masih di sini. Suro telah berkhianat. Ningsih menelan ludah. Suara dari ujung lorong terus terdengar. Air mendidih atau tangisan manusia yang ditahan. Mereka berjalan pelan. Lantai licin. Ada noda coklat di mana-mana, darah kering. Beberapa meter masuk, Andra menemukan rambut manusia tersangkut di celah dinding. Rambut hitam, panjang, kotor. Ia mencatat, catatan 8, lorong bawah tanah ditemukan. Pintu rahasia di bawah ruang. Genset dinding berisi ukiran ancaman dan perjanjian lama. Ada jejak darah dan rambut manusia. Ini bukan hanya tempat ritual, ini tempat penyiksaan. Lalu, tiba-tiba, Ningsih berhenti. Andra, suara itu lemah.
Bibirnya gemetar. Andra menoleh. Wajah Ningsih pucat, matanya berkaca-kaca. Ia menatap ke arah sudut gelap di ujung lorong. "Ayah!" Andra buru-buru menyusul pandangan Ningsih. Tidak ada apa-apa, hanya tembok retak dan bayangan dari cahaya senter. "Kamu lihat dia?" Ningsih menggeleng pelan. Aku merasa dia ada di sini. Tapi dia tidak baik-baik saja." Lalu, secara tiba-tiba, tubuh Ningsih membeku, matanya terbuka lebar. Napasnya tersengal dan ia melihat bayangan hitam di balik dinding. Sosok yang sangat dikenalnya. Wajah itu penuh luka, mata bengkak, bibir robek, dan leher penuh goresan. Tapi matanya masih hidup, menatap Ningsih. "Ningsih," desis suara itu. "Ayah masih di sini. Tolong aku." Ningsih menjerit kecil, tubuhnya limbung. Andra cepat-cepat menangkapnya sebelum ia jatuh. "Apa yang kamu lihat?" tanyanya panik. Ningsih menatap Andra dengan mata berkaca-kaca. "Ayahku, dia masih hidup. Tapi dia dikurung di sini, disiksa, dipaksa menjadi sesuatu." Andra diam. Napasnya memburu. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib, tapi ia percaya pada trauma yang nyata. Dan Ningsih baru saja mengalami sesuatu yang nyata. "Kita harus keluar," katanya pelan. Tapi sebelum mereka bisa melangkah mundur, suara dari balik tembok semakin keras. Seperti ribuan orang menangis, menggema dari semua arah, seolah-olah gerbang itu telah terbuka dan sesuatu sedang bangun. Pak Suro menunggu Andra di depan kantor proyek. Tidak ada ekspresi marah di wajahnya. Hanya senyum tipis dan sorot mata dingin yang membuat bulu kuduk Andra merinding. "Saya sudah dengar kamu suka menggali," katanya. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. "Ada banyak tanah di dunia ini. Andra, kenapa harus yang satu ini?" Andra tidak menjawab. Ia hanya menatap laki-laki tua itu sambil mencatat catatan 9. "Pak Suro tahu tentang penyelidikan saya." Ia tidak marah, malah tampak puas. Pak Suro menyerahkan sebuah amplop coklat tebal ke tangan Andra. "Ini untukmu, agar kamu bisa pergi. Cepat, tanpa ribut-ribut." Andra membuka sedikit ujung amplop. Di dalamnya ada uang, banyak. Uang baru, belum tersentuh. Tapi, ia langsung menutupnya dan menyerahkan kembali amplop itu. "Saya bukan pembungkam." Pak Suro mendengus pelan. Lalu, tanpa marahi Andra, ia hanya berkata, "Kalau begitu, jangan salahkan saya kalau sesuatu terjadi padamu." Lalu ia pergi, langkahnya tenang tapi penuh makna. Malam itu, hujan turun deras. Andra pulang ke kontrakan dengan langkah lelah. Otaknya masih memutar-mutar semua bukti yang ia temukan. Lorong bawah tanah, darah, tulisan di dinding, dan penglihatan. Ningsih tentang ayahnya yang masih hidup. Ia mulai menyusun artikel pertama. Tapi saat jam menunjukkan pukul 02.13 pagi, listrik mati mendadak. Andra bangun, memastikan HP-nya masih menyala. Layar menunjukkan sinyal kuat, tapi udara di kamarnya terasa aneh, dingin. Bau besi karatan, dan dari lantai bawah terdengar suara. Langkah kaki, berat, perlahan, seperti rantai diseret. Andra mengambil jaket dan berjalan keluar kamar. Tangga menuju lantai bawah gelap. Ia menyalakan senter HP, cahayanya redup, tapi cukup untuk melihat bahwa pintu utama tidak rusak. Tapi, di pojok ruang bawah sesuatu berdiri, sebuah sosok tinggi, sekitar 2 meter, mengenakan jubah hitam panjang. Wajahnya datar, tidak ada lubang hidung, tidak ada mulut, tidak ada mata. Hanya permukaan rata, seperti topeng logam. Lalu, dari dalam kepalanya, terdengar suara keluar. Suara itu tidak seperti manusia, lebih seperti suara radio rusak, statik tapi jelas. Terarah, Andra mundur pelan. Jantungnya berdetak cepat, napasnya pendek-pendek. Ia mencoba kabur, tapi tangga tiba-tiba goyah. Ia terjatuh. Sosok itu mendekat. Setiap langkahnya mengeluarkan suara logam, seperti besi yang bergesekan. Suara yang sama seperti dari lorong bawah tanah. "Jangan ganggu gerbang." Andra mencoba merogoh sakunya, mencari kunci cadangan, tapi tangannya kosong. Matanya tak bisa lepas dari wajah kosong makhluk itu. Lalu, tiba-tiba, pintu belakang terbuka. Ningsih muncul. "Cepat!" Teriakannya dia. Andra berlari. Ningsih menariknya keluar. Mereka masuk ke motor dan kabur secepat kilat. Dari belakang, sosok itu tidak mengejar, tapi ia tetap berdiri di ambang pintu,
sampai mereka benar-benar hilang dari pandangan. Di warung kopi pinggir jalan, Andra dan Ningsih saling bertukar cerita. Dia bukan manusia, kata Andra gemetar. Ningsih menggeleng. Itu bagian dari entitas itu, penjaga gerbang, makhluk yang dikurung Pak Suro sebagai perisai. Andra mencatat, catatan 10. Sosok hitam tinggi adalah manifestasi dari entitas kontrak, Tumbal. Ia bukan penjaga proyek, tapi penjaga rahasia. Pak Suro bukan sekadar kontraktor. Dia juru kunci yang korup. Gerbang itu bukan hanya simbol, itu nyata. Dan semakin banyak orang yang tahu, semakin besar risiko dibukanya. Andra, bisik Ningsih pelan. Kita harus menemukan ayahku sebelum gerbang itu sepenuhnya terbuka. Andra menatapnya. Ia tahu apa yang akan terjadi jika mereka gagal. Kota itu akan menjadi milik entitas yang selama ini disembunyikan, dan ia tidak akan punya kesempatan kedua. Pesan itu muncul di ponsel Andra sekitar pukul 03.47 pagi. Aku punya semua buktinya. Aku bisa ceritakan semuanya tentang Pak Suro, tapi kita harus bertemu. Sendirian, besok jam 6 sore. Di pinggir rel kereta tua, belakang pemakaman lama. Nomor pengirim tidak dikenal, tapi Andra mengenali nama yang tertulis di akhir pesan. Dedi, mantan mandor proyek Mall Horizon. Andra mencatatnya langsung di notesnya. Catatan 11, mantan mandor proyek ingin bicara. Dia tahu sesuatu tentang Pak Suro, dan dia takut. Dia mundur dari proyek setelah insiden pertama. Sekarang, ia mau membongkar semuanya. Semuanya. Malam itu, Andra dan Ningsih menemui Dedi di lokasi yang disepakati. Tempat itu gelap, hanya diterangi lampu jauh dari perumahan warga. Angin berdesir dari arah pemakaman lama. Burung hantu berkicau pelan. Dedi sudah menunggu. Tubuhnya kurus, matanya merah. Ia tampak gugup, selalu menoleh ke belakang. Aku nggak bisa lama-lama, katanya pelan. Mereka mulai melihat aku lagi. Siapa mereka? Tanya Andra. Dedi menelan ludah. Pak Suro dan yang lainnya. Mereka bukan cuma manusia, Andra. Aku lihat sendiri, di bawah tanah. Aku lihat apa yang mereka lakukan. Dan aku tahu, semua cuma umpan. Ningsih mendekat. Ayah saya, apakah Anda lihat dia? Dedi diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Di ruang bawah tanah, masih hidup, tapi tidak sepenuhnya manusia lagi. Mereka ubah jadi medium, penghubung antara dunia, atas dan bawah. Andra mencatat cepat. Kalau begitu, tolong bantu kami. Apa yang sebenarnya terjadi di proyek itu? Dedi menarik napas panjang. Pak Suro bukan bekerja sendiri. Dia terikat perjanjian lama. Dengan entitas itu, setiap pembukaan lahan, ada harga yang harus dibayar, tumbal. Tapi tumbal itu bukan sekadar korban. Mereka jadi bagian dari kontrak. Jadi penghubung. Semakin banyak tumbal, semakin kuat hubungan itu. Ia menatap Andra. Dan Pak Suro, dia bukan juru kunci biasa. Dia salah satu dari mereka, sejak dulu. Sebelum Andra sempat bertanya, lebih lanjut, Dedi tiba-tiba memegang kepala. Wajahnya meringis. Ada yang datang. Lalu, tanpa aba-aba, ia berlari pergi ke arah rel kereta, seolah-olah sesuatu sedang mengejarnya. Andra, seru Ningsih. Kejar! Tapi ketika mereka sampai ke ujung rel, Dedi sudah tidak ada. Hanya senter saku yang ia tinggalkan. Esok paginya, kabar kematian Dedi tersebar. Polisi menyebutnya sebagai kasus gantung diri. Mayatnya ditemukan di atap bekas gudang stasiun tua, tergantung dengan tali tambang. Tapi yang membuat Andra dan Ningsih terdiam adalah foto hasil otopsi yang bocor ke media lokal. Wajah Dedi pucat, matanya hilang, lubang kosong. Lidahnya juga tidak ada, diganti dengan sesuatu yang hitam dan berdarah. Di notesnya, Andra menulis, catatan, 12, Dedi tewas. Tapi ini bukan bunuh diri, ini pembungkaman. Matanya dan lidahnya diambil. Seperti ritual untuk menghentikan seseorang bicara. Di kamarnya, polisi menemukan catatan harian yang menyebut Pak Suro tidak bekerja sendiri. Dia terikat perjanjian sejak dulu. Artinya, ini bukan proyek pertama. Bukan juga yang terakhir, ini sistem. Dan kami masih belum tahu siapa mereka yang sebenarnya. Malam itu, Andra dan Ningsih pergi ke rumah Dedi. Keluarganya sudah pergi, meninggalkan segala sesuatunya. Pintu tidak dikunci. Mereka masuk. Di meja belajar,
Sebuah buku harian, terbuka, halaman terakhir. Aku percaya pada mataku sendiri. Aku lihat gerbang itu. Aku dengar suara dari bawah. Aku tahu Pak Suro bukan sekadar kontraktor. Ia adalah penjaga yang berkhianat. Dan entitas itu, ia panggil tuannya. Di pojok halaman, ada simbol yang sama dengan yang terukir di pintu besi. Bawah tanah. Simbol yang tidak bisa dibaca manusia normal. Hanya yang terikat kontrak yang mengenalinya. Sejak kejadian di lorong bawah tanah, Ningsih mulai berubah. Ia tidak mengeluh sakit fisik, tapi Andra bisa melihat sesuatu yang aneh pada dirinya. Ningsih sering diam lama-lama saat malam hari. Matanya berkaca-kaca, seperti mendengar suara yang tidak bisa didengar orang lain. Dan kemudian, suatu malam, ia mulai berbicara sendiri. "Jangan masuk, jangan sentuh gerbang itu." Andra menepuk bahunya. "Ningsih, kamu baik-baik saja?" Ningsih menatapnya. "Mereka bicara padaku. Arwah-arwah itu, mereka bilang aku punya hubungan dengan mereka." Andra mencatat. Catatan 13. Ningsih mulai mengalami perubahan. Ia bisa mendengar arwah. Mungkin lebih dari sekadar mendengar, ia bisa merasakan mereka. Setelah kematian Dedi, Ningsih memutuskan untuk mencari tahu asal-usul keluarganya. Ia pulang ke rumah ibunya dan membuka peti tua milik neneknya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah surat usang dan foto hitam putih. Pada foto itu, seorang pria tua berdiri di depan sendang luwih. Di tangannya, sebuah keris pendek. Di belakangnya, ukiran batu yang sama dengan yang ada di lorong bawah tanah. Nama pria itu, Panjalu Wirapada. Juru kunci terakhir dari sendang luwih, ayah dari kakek Ningsih. "Andra," bisik Ningsih sambil menunjukkan foto. Itu, aku keturunan juru kunci." Andra membacanya lagi, lalu menulis. Catatan 14. Ningsih adalah cucu dari Panjalu Wirapada, juru kunci terakhir sendang luwih. Keluarga ini bukan hanya menjaga tanah, mereka adalah bagian dari entitas itu. Dan Ningsih tampaknya mewarisi kemampuan itu. Beberapa hari setelah itu, Ningsih mencoba meditasi di dekat pagar proyek tempat dulu ia meletakkan sesaji. Andra menemaninya. Ia ingin melihat apa yang akan terjadi. Ningsih duduk bersila di atas tikar kecil, mata tertutup, napas pelan. Tiba-tiba, tubuhnya tegang. Lalu, ia berbisik, "Ayah!" Andra buru-buru menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam dan suara kodok dari sawah seberang. "Dia di sini," desis Ningsih. "Tapi dia bukan satu-satunya. Ada banyak. Mereka semua korban Pak Suro." Lalu, matanya terbuka. Tapi bukan pandangan biasa. Matanya putih susu. "Andra," mereka bilang, "aku harus ingat. Aku bukan cuma manusia biasa. Aku salah satu dari mereka." Ia menatap langit-langit. "Penunggu tanah itu leluhurku, keturunan Panjalu Wirapada. Mereka tidak jahat. Mereka hanya dipaksa tidur, dipaksa diam." Andra bertanya, "Kenapa Pak Suro melakukan ini?" Ningsih menelan ludah. "Bukan hanya untuk proyek. Dia takut. Ia tahu kalau penunggu itu bangun, rahasia besarnya akan terbongkar." "Rahasia apa?" Ningsih menatap Andra. "Bahwa ia bukan pemilik kontrak, ia pengkhianat. Dan suatu hari, penjaga asli akan datang untuk mengambil kembali tanah ini." Esok harinya, Andra dan Ningsih membuka dokumen lama dari arsip desa. Di situ tertulis catatan tentang ritual pembukaan proyek Mall Horizon. Salah satu paragraf menyebut, tumbal pertama dipersembahkan untuk menenangkan penjaga tanah. Jika tidak dilakukan, ia akan bangun dan menghancurkan segala yang dibangun di atasnya. Andra menulis. Catatan 15. Tumbal proyek bukan hanya demi kemajuan. Ada ini upaya untuk mengendalikan penjaga asli tanah ini. Penunggu itu bukan musuh manusia. Ia adalah penjaga yang ditipu oleh Pak Suro. Dan Ningsih, mungkin satu-satunya yang bisa membuatnya bangun. Malam itu, Ningsih tidak bisa tidur. Ia terus mendengar suara dari dalam mimpi. Suara ayahnya, suara arwah, suara dari bawah tanah. Ia menulis sesuatu di notesnya. "Aku bukan korban, aku adalah kunci." Saat Andra melihat tulisan itu, ia sadar. Mereka tidak hanya menyelidiki kasus pembunuhan atau konspirasi proyek. Mereka sedang menyaksikan pertempuran antara dua dunia, dua kekuatan, dan Ningsih adalah titik temu di antara semuanya. Ningsih menutup mata, napasnya pelan, irama jantungnya mulai melambat. Andra duduk di sampingnya, memastikan tidak ada gangguan dari luar.
Mereka berada di ruang bawah tanah sebuah rumah tua di tepi pemakaman desa, tempat Ningsih merasa bisa lebih mudah terhubung dengan arwah. "Aku masuk," bisik Ningsih, dan tubuhnya membeku. Di dalam alam bawah sadar itu, gelap menyelimuti segalanya. Hanya suara napas dan langkah kaki basah yang terdengar. Ningsih berjalan perlahan, melewati bayangan-bayangan hitam yang menggantung di udara. Lalu, mereka muncul, arwah-arwah para tumbal. Bambang Leni, Adi Prasetyo, Suharno, Dedi, dan puluhan lainnya yang wajahnya tak dikenali. "Kami ingin bebas," kata salah satu dari mereka. Suaranya serak dan berderit. "Kami tidak mati, hanya terjebak." Ningsih menatap mereka. "Bagaimana cara melepaskan kalian?" Seorang lelaki tua mendekat. Matanya penuh darah. Wajahnya mengenali Ningsih, Putri Panjalu Wirapada, katanya. "Kau punya kekuatan untuk memutus ikatan. Tapi harus ada pengganti. Kontrak itu tidak akan lenyap begitu saja." "Pengganti?" tanya Ningsih. "Seseorang harus mengambil tempat, Pak Suro. Jika tidak, ia akan terus hidup dalam perjanjian ini. Sampai akhir waktu." Bayangan itu menghilang. Dan Ningsih tersadar. Napasnya tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin. "Andra," bisiknya. "Dia butuh pengganti. Butuh pengganti." Rencana mereka dibuat cepat. Ningsih dan Andra akan masuk ke lorong bawah tanah malam itu juga. Mereka membawa sesaji tradisional, air putih, daun sirih, garam, dan kain putih. Bukan untuk memuja entitas itu, tapi untuk menghancurkan kontrak yang selama ini mengikat jiwa-jiwa tumbal. Namun, saat mereka tiba di pintu besi rahasia, sesosok laki-laki sudah menunggu di balik kabut. Pak Suro ia berdiri tegak, mengenakan jubah ritualnya. Di tangannya, sebuah keris pendek berdarah. "Kalian terlalu cerdas," katanya pelan. "Sayang sekali." Andra mundur. Ningsih maju. "Kami tahu semua tentang Anda," kata Ningsih. "Anda tidak bisa meninggalkan kota ini karena ikatan itu, dan Anda butuh pengganti." Pak Suro tersenyum. "Benar. Aku sudah bertahan selama ini karena perjanjian. Setiap proyek, setiap tumbal, aku bayar harga itu. Tapi sekarang, aku ingin keluar." Andra menatapnya. "Jadi saya adalah tumbal terakhir?" Pak Suro mengangguk. "Kamu jurnalis. Kamu tahu terlalu banyak. Dan kamu cocok." Ningsih berseru, "Anda tidak bisa lari dari hubungan darah itu. Anda bagian dari gerbang itu." Pak Suro tertawa kecil. "Itu sebabnya aku butuh pengganti. Seseorang yang punya hubungan dengan dunia ini, yang bisa menggantikanku sebagai penjaga." Ia melangkah maju, kerisnya bersinar redup. "Dan Andra, kamu baru pertama kali datang ke kota ini. Tapi kamu sudah menjadi target sejak awal." Andra mencatat, catatan 16. Pak Suro tidak bisa meninggalkan kota karena ikatan darah. Ia butuh pengganti agar bisa pergi. Andra ternyata bukan hanya penyelidik, ia adalah target tumbal terakhir. Kontrak itu bukan cuma soal pembangunan. Ini soal kepemilikan, soal siapa yang menjaga gerbang. Pak Suro menggerakkan kerisnya, udara bergetar, suara dari bawah tanah semakin keras, seperti ribuan orang menangis, memohon kebebasan. Ningsih menyalakan sesaji. Ia mulai membaca mantra dari catatan neneknya. Asap naik, melingkari mereka. Pak Suro marah. Ia menyerang Ningsih. Andra melompat, mendorongnya. Pisau nyaris mengenai leher Ningsih, tapi berhasil dihindari. Lalu tanah berguncang. Dari lubang bawah tanah, bayangan hitam mulai muncul. Arwah-arwah tumbal. Mereka mengarah ke Pak Suro. "Tidak!" teriaknya. "Aku masih punya hak. Aku yang membuat kalian tetap terkunci." Bayangan itu tidak peduli, salah satunya menyentuh lengannya. Kulitnya langsung mengelupas. Darah mengucur. Pak Suro berteriak. "Cepat, pengganti! Cepat!" Ningsih menatap Andra, lalu berkata pelan, "Kita tidak bisa biarkan dia pergi. Kita harus putus kontrak itu. Sekarang." Andra mengangguk. Mereka berdua melanjutkan mantra. Bayangan itu merespons. Mereka berbalik ke Pak Suro dan menyeretnya ke dalam. Teriakannya memecah malam. Teriakan kesakitan, ketakutan, dan keputusasaan. Lalu, diam. Hanya suara angin yang tersisa dan tanah yang perlahan mulai tenang. Ritual itu tidak berjalan seperti yang direncanakan. Ningsih membaca mantra pemutusan kontrak sambil mengatur sesaji di atas lantai batu. Asap dari daun sirih dan garam naik perlahan, membawa aroma tanah basah dan kayu bakar.
Di sampingnya, Andra memegang notes-nya erat, mencatat segalanya. Catatan 17. Kami akan putus ikatan tumbal. Ini kesempatan terakhir. Jika gagal, catatan terputus. Tangannya gemetar. Pak Suro masih tergeletak tak jauh dari mereka. Setengah sadar, tubuhnya penuh luka-luka bekas seretan arwah. Ia tertawa pelan, meski darah mengucur dari mulutnya. Kalian pikir, hanya karena kalian punya darah Panjalu Wirapada, kalian bisa menghancurkan perjanjian ini? Ia mendengus. Kalian tidak tahu apa yang kalian buka. Lalu, suara retakan keras terdengar dari bawah tanah. Tanah berguncang, dinding lorong bergetar. Retakan-retakan muncul di lantai batu, mengeluarkan asap hitam pekat dan bau amis. Bau darah lama yang belum dibersihkan. Ningsi berhenti membaca mantra. Matanya membelalak. Ini bukan lagi soal melepaskan mereka, bisiknya. Ini soal pembalasan. Bayangan-bayangan mulai keluar dari celah-celah dinding. Arwah-arwah tumbal, Bambang Leni, Adi Prasetyo, Suharno, dan puluhan lainnya. Semua mata mereka menatap Pak Suro, dan kemudian satu suara besar menyapa dari kegelapan, anak durhaka. Suara itu rendah, berat, seperti suara tanah yang runtuh. Dari lubang besar di ujung lorong, sesosok makhluk raksasa mulai muncul. Tubuhnya terbungkus kabut tebal. Wajahnya tidak jelas, tapi sorot matanya menusuk jiwa. Itu penjaga tanah Sendang Luwih, warisan leluhur Ningsih. Penjaga asli tanah itu, yang selama ini dikurung oleh Pak Suro. Makhluk itu melangkah menuju Pak Suro, yang sekarang sudah tidak bisa berdiri. Aku hanya ingin hidup, teriak Pak Suro. Aku hanya menjalankan perjanjian. Kau bukan penjaga, desis makhluk itu. Kau pengkhianat. Kau gunakan darahku untuk kekayaan. Kau korbankan nyawa untuk ketakutan. Lalu ia merentangkan tangannya. Bayangan-bayangan tumbal langsung menyerbu Pak Suro. Mereka mencakar, menyeret, menariknya ke dalam lubang besar di lantai. Pak Suro berteriak. Jeritan yang panjang, menyakitkan, menggema di seluruh lorong bawah. Tanah, tubuhnya mulai meleleh. Kulitnya mengelupas, ototnya robek, tulangnya hancur berkeping-keping. Lalu, diam. Hanya suara napas Ningsih dan Andra yang tersisa. Di tengah keheningan, bayangan baru muncul. Sosok itu lebih tenang dari yang lain. Tidak berdarah, tidak marah. Ia berdiri di depan Ningsih, ayahnya, Suharno. Ningsih menahan napas, air matanya jatuh. Ayah, Suharno menatapnya lembut, lalu berkata, dengan suara parau, terima kasih, kamu telah membebaskan kami semua. Ningsih menggeleng. Ayah bisa pulang. Aku bisa bawa ayah pulang. Suharno tersenyum sedih. Sayangnya, aku sudah pergi sejak lama. Hanya saja, aku dipaksa tetap di sini. Ningsih terisak. Jadi, selama ini, ayah memang sudah mati? Suharno mengangguk pelan. Aku bukan bagian dari dunia atas lagi. Aku hanya bisa tinggal di sini. Sampai gerbang itu dibuka. Andra mencatat catatan 18. Ayah Ningsih sudah mati sejak awal. Ia hanya dipertahankan sebagai medium. Gerbang benar-benar terbuka. Tapi kebebasan itu tidak selalu berarti pertemuan ulang. Arwah-arwah tumbal satu persatu mulai menghilang. Beberapa menatap Ningsih dengan senyum samar. Yang lain hanya melambaikan tangan. Penjaga tanah terakhir kali menatap Ningsih. Kamu adalah keturunan terakhir dari penjaga. Jika suatu hari gerbang itu ditutup lagi, pastikan orang yang mengunci adalah orang yang pantas. Lalu ia juga menghilang. Lubang besar di lantai perlahan menutup. Suara dari bawah tanah menghilang. Tanah kembali tenang. Ningsih dan Andra keluar dari lorong dengan langkah berat. Di luar, pagi mulai menjelma. Udara segar, langit cerah. Tapi mereka tahu, ada sesuatu yang sudah berubah selamanya. Papan besar di depan lokasi proyek Mall Horizon sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya pagar seng berkarat, bekas fondasi beton yang mulai ditumbuhi lumut, dan tanah lapang. Luas yang dibiarkan kosong, seolah-olah kota itu mencoba mengembalikan sesuatu yang pernah direbut. Di atas papan kayu kecil yang dipasang di gerbang masuk tertulis, Ruang Hijau Sendang Luwih, Zona Spiritual Terlarang. Andra membacanya pelan. Lalu ia menyalakan ponselnya dan merekam. Catatan akhir. Ini adalah akhir dari cerita yang seharusnya tidak pernah dibuat. Proyek megah ini bukan gagal karena teknis, bukan korban politik atau ekonomi. Ini adalah pembalasan dari tanah yang tak bisa diam.
Dan aku hanyalah salah satu dari sedikit yang menyaksikan semuanya. Pemerintah kota mengumumkan pembatalan proyek 2 minggu setelah insiden malam itu. Alasannya resmi adalah gangguan geologi yang tidak dapat diprediksi. Tapi masyarakat tahu dan mereka tidak protes. Sebaliknya, banyak warga yang mendukung keputusan untuk menjadikan area itu sebagai ruang hijau spiritual. Beberapa tokoh adat bahkan datang untuk melakukan ritual pengembalian tanah secara simbolis. Ningsih tinggal di rumah tua keluarganya, tidak jauh dari Sendang Luwi. Ia hidup sederhana, kadang memimpin ritual kecil, kadang hanya duduk di bawah pohon tua dan mendengarkan suara angin. Andra, katanya, saat mereka bertemu terakhir kali, "Aku tidak membuka gerbang itu untuk menghancurkan kota. Aku melakukannya agar kita semua ingat, tanah ini punya nyawa." Andra mencatatnya. Catatan, tambahan, Ningsih menjadi penjaga baru tanah ini. Mungkin bukan yang terakhir, mungkin juga yang pertama dari generasi baru yang percaya bahwa kemajuan tidak harus berdarah-darah. Artikel Andra terbit 2 minggu kemudian. Judulnya, Tumbal Proyek, Harga Nyawa untuk Beton. Isinya adalah rangkaian investigasi lengkap, catatan, wawancara, foto dokumentasi lama, arsip desa, hingga rekaman langkah-langkah penyelidikan. Ia tidak menyembunyikan apapun, termasuk keterlibatan Pak Suro, ritual Jumat Kliwon, dan sistematisnya pembunuhan tumbal. Artikel itu viral. Dalam waktu seminggu, media nasional mulai membuka kasus serupa di kota-kota lain. Proyek jalan tol di Jawa Timur, gedung perkantoran di Jogja, pabrik tekstil di Jawa Barat. Semua memiliki pola yang sama dan semua menyimpan rahasia. Sore itu, Andra kembali ke Sendang Luwi. Ia ingin melihat sendiri bagaimana taman itu akan dibangun. Udara terasa lebih ringan dari biasanya. Burung berkicau riang, anjing-anjing liar yang dulunya selalu menggonggok aneh di malam hari kini tenang. Di tengah lapangan, ia melihat anak kecil usia sekitar 7 tahun. Kaos oblong putih, celana pendek biru, rambut basah. Itu dia, anak yang pertama kali dilihat Andra. Meski kaya datang ke kota ini, Ningsih pernah bilang, ada beberapa jiwa yang tidak bisa pergi. Mereka harus tinggal sampai ada yang menggantikan. Anak itu menatap Andra, lalu tersenyum. Andra menatapnya balik. Ia tidak merasa takut, hanya saja ia tahu ini belum benar-benar selesai. Kemajuan bukan alasan untuk menginjak yang gaib. Karena tak semua tanah bisa dibeli, dan tak semua arwah bisa dibungkam. Tumbal proyek bukan jalan, ia adalah kutuk yang akan menagih.